Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di tutorial kelas Manajemen Data Ujian Akhir Semester 2022 bersama aku, Raisyandini Azanti, dan Bang Farhan Abhan Salman. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen data atau beberapa soal UAS tahun lalu. Nah, untuk tahun lalu itu kebetulan soalnya itu terdiri dari pilihan ganda. Jadi sebelum masuk ke praktek, kita harus terlebih dahulu mengetahui materi dari SQL yang pada tahun lalu sering muncul. Oke, di sini langsung aja kita bahas terlebih dahulu materinya mengenai Structure Query Language atau SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Mungkin untuk kita yang udah melaksanakan praktikum itu mulai ada gambaran ya mengenai sebetulnya apa sih manfaat dari SQL. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian SQL, sekarang kita harus mengetahui apa saja sih sebetulnya perintah-perintah dasar yang terdapat dalam SQL tersebut. Nah, setidaknya ada 3 jenis perintah dasar dalam SQL yang penjabarannya akan diulas dalam poin-poin selanjutnya. Di sini yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, kemudian ada juga Data Manipulation Language atau DML, dan ada Data Control Language atau DCL. Nah, untuk DDL itu terdiri dari beberapa perintah, yaitu ada create, alter, rename, drop, dan show. Nah, untuk DDL itu sendiri terdiri dari perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data, seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Nah, yang pertama ada perintah create. Seperti yang kita ketahui, perintah ini digunakan untuk membuat database, tabel, atau kolom baru di dalam sebuah database. Kemudian ada perintah alter atau perintah untuk mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Misalnya kita memiliki tabel mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, NIM, dan juga usia. Nah, di situ kita ingin menambahkan data jenis kelamin, maka kita dapat menggunakan perintah alter. Kemudian ada juga perintah rename yang digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Adapun untuk query-nya itu kita dapat menggunakan rename tabel, nama tabel yang lama yang ingin kita ganti ke nama tabel baru. Misalkan kita ingin merubah data nama tabel dari data mahasiswa ke informasi mahasiswa. Kita dapat menggunakan rename tabel data mahasiswa to informasi mahasiswa kemudian titik 2. Nah, selanjutnya ada perintah drop. Di sini kita dapat menggunakan untuk menghapus baik itu database, tabel ataupun kolom hingga indeks. Yang terakhir ada perintah show, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, pada database SQL, perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah DML. Dan di mana perintahnya itu terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada perintah insert, yang berfungsi untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Seperti misalkan insert into tabel mahasiswa dan kita masukkan apa yang ingin kita masukkan, misalkan NIM dengan values-nya 140, 120, 4124 misalnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan perintah select yang digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Nah, data yang diambil ini tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Ini sebetulnya perintah select itu banyak sekali kita bisa manipulasi, misalkan mulai dari select titik from bla 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 bla, where bla 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 bla, atau misalkan kita bisa tambahkan juga where bla 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 and bla 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 yang nanti akan dibahas saat di sesi terakhir, yaitu untuk pengimplementasian. Selanjutnya ada perintah update. Perintah ini digunakan untuk pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya, jika ada kesalahan ketika memasukkan
sebuah record. Misalkan ketika kita tadi salah memasukkan name, maka kita dapat menggunakan perintah update. Kemudian ada perintah delete atau perintah DML ini dapat digunakan ketika kita ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Misalkan kita ingin menghapus data name tadi, maka kita dapat menggunakan perintah delete. Nah, yang terakhir ada data control language atau DCL. Ini terdiri dari dua perintah. Yang pertama ada perintah grant atau perintah yang biasa digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Ada juga perintah revoke atau kebalikannya dari grant. Nah, di mana revoke ini terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seseorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis perintah SQL, kita harus mengetahui juga mengenai data tipe yang digunakan dalam database untuk mempermudah kita dalam membuat desain tabel. Nah, sebetulnya data tipenya itu ada bermacam-macam, tapi di sini saya akan membahas beberapa saja yang sering kita gunakan. Yang pertama ada tipe data string, yang merupakan tipe data yang digunakan pada kolom yang menyimpan data dalam bentuk huruf atau karakter, kalimat, teks, dan semacamnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa tipe data, ada char, varchar, text, tiny text, medium text, dan long text. Nah, sebetulnya kita bebas memilih tipe data mana yang akan kita gunakan, namun tipe data yang paling sering digunakan adalah char dan juga varchar. Sebetulnya tipe data yang kita gunakan itu tergantung sebetulnya seberapa banyak sih karakter yang akan kita gunakan dalam menuliskan informasi, di mana masing-masing tipe data itu memiliki jangkauannya masing-masing. Seperti char dan varchar. Sebetulnya perbedaan antara char dan varchar adalah letak perbedaannya hanya kapasitas jangkauannya saja, di mana varchar itu memiliki kapasitas jangkauan yang lebih besar dibandingkan char dengan 65.000 lebih karakter. Nah, selanjutnya selain tipe data string, SQL juga memiliki tipe data numerik atau angka. Nah, dari namanya yaitu numerik, sudah pasti pada kolom ini hanya menyimpan data yang berupa angka, misalnya desimal, bilangan bulat, dan lain-lain. Nah, untuk tipe data numerik ini terdiri dari beberapa, ada integer, tiny integer, small integer, medium integer, big integer, float, double, dan desimal atau numerik. Nah, sebetulnya yang paling sering kita gunakan adalah integer dan juga desimal. Biasanya kita menggunakan desimal untuk menuliskan data berupa harga atau misalnya luas bangunan yang memuat koma. Untuk cara penulisannya sendiri itu di desain tabel kita hanya perlu menuliskan desimal dengan panjang lengthnya adalah terdiri dari dua komponen. Misalnya 4,2. Maka di sini kita bisa memuat 4 angka di depan dan 2 angka di belakang koma. Seperti misalnya 5.431,20 meter persegi. Nah, jika kita ingin menuliskan nomor telepon misalnya 085XXXXXXXX, tipe data apa sih yang dapat kita gunakan? Nah, untuk tulisan nomor telepon itu kita jarang menggunakan integer meskipun si nomor telepon ini hanya terdiri dari angka. Kenapa? Karena jika kita menggunakan integer, nantinya angka 0 yang di depan itu akan menghilang, kecuali jika kita mengganti nolnya dengan angka 62. Maka untuk tulisan nomor telepon dengan angka pertama 0 dengan angka dimulai dari 0, maka kita menggunakan char atau varchar. Sama seperti misalnya kode agen yang terdiri dari 020, 031, kita juga menggunakan varchar karena jika kita menggunakan integer itu angka 0-nya akan menghilang. Nah, selanjutnya jika kita ingin menuliskan kode agen, misalnya
A01, kita juga tidak bisa menggunakan integer. Alasannya karena di sini terdapat huruf A yang merupakan karakter, sehingga kita menggunakan char atau varchar. Nah, selanjutnya ada tipe data date atau waktu yang terdiri dari date, time, dan year. Nah, sebetulnya tiap tipe data ini untuk waktu, mereka itu memiliki formatnya masing-masing, di mana untuk date itu terdiri dari tahun, bulan, dan hari. Jadi, format penulisannya itu harus dimulai dari tahun, misalnya 2022, bulan Januari, tanggal 20. Tidak bisa dibolak-balik. Selanjutnya untuk time juga memiliki format tersendiri, yaitu terdiri dari jam, menit, dan detik. Begitu juga untuk date time dan tahun. Oke, selanjutnya mari kita coba menjawab beberapa soal UAS tahun lalu. Jika kita tadi memahami materinya dengan baik, maka kita dapat menjawab soal ini dengan mudah. Soal pertama adalah apa singkatan dari DML? DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language. Untuk soal selanjutnya, berikut ini adalah perintah-perintah SQL yang termasuk dalam kelompok DML, kecuali tadi kalau misalkan kita ingat, DML itu terdiri dari insert, update, dan juga select. Insert, select, update, dan juga delete. Maka jawabannya adalah kecuali alter. Nah, selanjutnya varchar termasuk ke dalam tipe data string. Selanjutnya, yang tidak termasuk ke dalam DDL adalah, maka coba kita lihat materi tadi mengenai DDL, create, alter, drop, dan show. Maka yang tidak termasuk adalah join table. Oke, bersama aku Farena Ban Salman. Kali ini kita akan membahas mengenai tutor manajemen data untuk tahun 2022. Nah, untuk materinya itu aku ingin buat database mengenai penjualan barang di MySQL. Untuk database penjualan ini memiliki 5 tabel. Ada tabel barang, di pada tabel ini berisi data-data barang yang dijual, yang dimana ini informasi yang disimpan berupa nama barang, harga, dan stok gitu ya. Lalu ada tabel supplier, di mana tabel ini menyimpan data-data yang terkait dengan supplier sebagai penyuplai barang. Lalu ada tabel pembeli, itu menyimpan data terkait pembeli yang melakukan pembelian di aplikasi itu. Lalu ada tabel transaksi, itu menyimpan informasi detail transaksi yang dilakukan. Misalnya kapan transaksi dilakukan, siapa yang melakukan transaksi, dan barang apa yang dibeli. Semuanya di-record di tabel ini. Lalu ada tabel pembayaran. Pada tabel ini menyimpan data terkait pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Lalu ada entity relationship database-nya ya. Itu dimana yang dibuat awal itu kan tabel supplier, dimana terdapat beberapa atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat, dimana primary key-nya ID supplier. Untuk tipenya ini bisa dilihat integer untuk ID supplier, variabel karakter untuk nama supplier, dan lain-lainnya bisa dilihat. Lalu berelasi ini many to one terhadap tabel, berelasinya terhadap tabel barang, dimana atributnya ada ID barang sebagai primary key-nya, lalu ada nama barang, atribut lainnya harga, stok, dan ID supplier, atribut lainnya untuk tabel barang. Lalu berelasi dengan tabel transaksi, ini one to many, dimana tabel transaksi ini ada
atribut ID transaksi sebagai primary key, lalu ada atribut ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Lalu ini berelasi dengan tabel pembayaran dan tabel pembeli untuk tabel transaksi, dimana ini one to many ke transaksi, dimana tabel pembayaran itu ada atributnya ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada tanggal bayar, total bayar, dan ID transaksi. Lalu untuk tabel pembeli itu ada ID pembeli sebagai primary key, nama pembeli, atribut lainnya, lalu JK, nomor telepon, dan alamat. Lalu kita ke sumnya, kita start dulu. Lalu kita jalankan Apache dan MySQL-nya ya. Lalu kita jaringan networknya kita enable untuk localhost 8080. Kita ke PHP MyAdmin seperti biasa, localhost 8080. Kita ke new, kita buat database baru ya. Database-nya namanya database penjualan. Create database penjualan. Itu aja. Maka sudah terbuat ya untuk database penjualan. Kita klik penjualan ini, kita ke SQL, kita buat tabel pertama, yaitu tadi entitas pertama yang kita buat harusnya create table untuk tabel supplier, buka kurung, dimana atributnya itu ID supplier sebagai primary key, dimana tipenya integer, not null, berarti nggak boleh kosong ya. Ini auto increment, yang berarti ini datanya sekuensial, berarti harus berurutan ya. Kalau misalnya 001 selanjutnya 002 gitu ya, dan seterusnya. Ini jadi primary key, lalu koma, lalu nama supplier untuk atribut selanjutnya itu tipenya variabel karakter, maksimal tadi 30 dan not null, tidak boleh kosong. Lalu ada atribut nomor telepon itu pakainya karakter, dimana maksimal karakternya itu 13 tadi di kasus, dan ini ada alamat ya, varchar, dengan maksimal karakternya 100, tutup kurung, titik koma ya. Untuk buat tabelnya, maka sudah jadi untuk tabel suppliernya, dimana tadi ini ID supplier sebagai primary key, dan atribut lain itu ada nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Lalu kita buat tabel pembeli ya, create table pembeli, buka kurung, dimana ada atribut ID pembeli, dimana ID pembeli ini tipenya integer dan not null, tidak boleh kosong. Lalu ini juga auto increment primary key sebagai untuk atribut ID pembeli. Lalu ada atribut nama pembeli dengan tipenya varchar,
30 tidak boleh kosong ya. Ini jika tipenya karakter maksimal 1, koma, lalu ada nomor telepon, tipenya karakter ya, maksimalnya 14 karakter, lalu ada alamat, itu tipenya varchar, maksimalnya 50 karakter untuk yang tabel ini. Titik koma udah ya. Koma ya. Kita run aja ini, maka tabel pembelinya udah masuk ke database penjualan. Di mana ID pembeli sebagai primary key dan atribut lainnya ada nama pembeli, JK, nomor telepon, dan alamat. Lalu kita ke tabel ketiga, yaitu tabel barang. Create table barang kurung, dimana ini ada atribut ID barang, dimana tipenya integer, not null. Ini juga auto increment. Ini primary key untuk ID barang. Lalu ada nama barang untuk atribut lainnya dengan tipenya varchar, maksimal 20 karakter, not null. Lalu ada atribut harga, ini di tipenya integer. Lalu ada stok, tipenya integer. Lalu ada ID supplier, tipenya integer juga. Lalu ini berelasi dengan, kita kasih constraint untuk relasi dengan tabel supplier yang tadi telah kita buat, tadi kita buat, dimana foreign key nya itu berarti ID supplier ya. Untuk tabel ini foreign key nya ID supplier, kita references berhubungan dengan tabel supplier ya, dimana tabel supplier tadi primary key nya ID supplier. Kita go aja. Nah, udah masuk ya tabel supply, tabel barangnya itu primary key nya ID barang, lalu ada atribut nama barang, harga, sama stok. Ini untuk foreign key nya ID supplier karena berelasi dengan tabel supplier. Lalu kita ke tabel keempat, itu tabel transaksi. Kita create table transaksi, buka kurung, kita ke atribut yang pertama itu ID transaksi ya. Ini integer, not null, auto increment. Ini jadi primary key ya untuk ID transaksi. Lalu ada ID barang, tipenya integer ya. ID pembeli, itu tipenya integer juga. Lalu ada atribut tanggal, tipenya date. Lalu ada atribut keterangan, tipenya varchar, maksimalnya 100 karakter. Lalu ini constraint-nya atau hubungannya dengan tabel barang ya, dimana tabel barang itu primary key-nya ID barang, lalu foreign key-nya untuk di tabel ini ya itu ID barang. Berelasi dengan tabel barang, dimana tabel barang itu primary key-nya ID barang. Lalu kita constraint lagi itu dengan tabel dengan tabel pembeli, dimana ID pembeli itu
menjadi foreign key untuk tabel ini juga. Ada dua ya. Lalu reference ini dengan tabel pembeli, di mana tabel pembeli primary key-nya ID pembeli. Dan masuknya tabel transaksinya, di mana ID transaksi sebagai primary key, ID barang sama ID pembeli sebagai foreign key karena berhubungan dengan tabel barang dan tabel pembeli. Lalu ada atribut tanggal dan keterangan. Lalu kita ke tabel terakhir ya, itu tabel pembeli, tabel pembayar. Tabel pembayaran, untuk create table pembayaran kurung ini ID pembayaran, tipenya integer, normal berarti nggak boleh kosong ya. Ini auto increment, ini sebagai primary key untuk tabel ini. Lalu ada tanggal bayar, tipenya date ya. Lalu ada total bayar, itu tipenya integer. Lalu ada ID transaksi, tipenya integer. Lalu ini berelasi dengan tabel transaksi, dimana tabel transaksi foreign key ini untuk tabel ini itu ID transaksi, dimana kita hubungkan menggunakan references dengan tabel transaksi, dimana tabel transaksi itu primary key-nya ID transaksi kurung titik koma. Nah kita run aja. Nah udah jadi ya. Masuk untuk tabel pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada atribut tanggal bayar dan total bayar, lalu ada foreign key ID transaksi karena ini berelasi dengan tabel transaksi. Lalu untuk kita melihat lebih visualisasinya gitu ya, IRD-nya kayak gimana, nah kita bisa rapiin ini ya. Kita transaksi simpan di tengah aja. Nah tadi kan kita buat dari supplier ya, lalu ke barang, ini one to many, lalu many to one, ini many to one ya. Mungkin sekian mengenai database untuk penjualan barang dari aku. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nah, sebelumnya tadi kita udah sedikit belajar tentang beberapa teori atau materi mengenai MySQL. Mulai dari jenis-jenisnya, kemudian juga kita belajar tentang tipe data yang digunakan, mulai dari string,
yang terdiri dari varchar, char, dan sebagainya, numeric, kemudian ada data, dan sebagainya. Kita juga tahu kalau misalkan di MySQL itu untuk eksplorasi data atau edit data itu ada banyak opsi yang bisa kita gunakan, mulai dari select, kemudian update, delete, insert into, dan sebagainya. Nah, di sini aku bakal sedikit ngejelasin tentang cara-cara yang bisa digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Yang pertama mungkin yang akan dibahas itu adalah seleksi atau fungsi select. Nah, sebelumnya di sini aku udah punya data, yaitu database baru, yaitu Universitas X, di mana si tabelnya itu terdiri dari tabel kuliah, di mana di kuliah itu ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, SKS-nya berapa, dan juga diambil di semester berapa. Kemudian ada tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Dan yang terakhir itu ada tabel nilai yang berisi NIM, kemudian kode mata kuliahnya, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan indeks, di mana nilai akhir ini itu terdiri dari UTS ditambah UAS dibagi 2, sedangkan indeks itu menunjukkan indeks dari nilai akhir. 76 itu artinya B, kemudian 86 itu artinya A, dan seterusnya. Nah, di sini langsung aja kita mulai cara-cara eksplorasi data. Yang pertama itu fungsi yang paling dasar yang digunakan yaitu seleksi atau select. Misalnya kita ingin melihat nama, NIM, dan juga nama dari mahasiswa yang ada di Universitas X. Caranya adalah select NIM, nama from mahasiswa. Maka jika kita klik, itu akan keluar NIM-nya, kemudian namanya. Nah, selanjutnya kita belajar fungsi lain. Nah, misalkan kita ingin menampilkan data mahasiswa yang namanya itu mengandung kata AR. Tadi kan ada Arya Santoso, ada Astrid, ada Budi Arga, kemudian ada Dini Andari, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita hanya memunculkan nama mahasiswa yang memiliki memiliki huruf R di dalamnya? Nah, caranya itu sama. Awalnya kita menggunakan select, kemudian kita pilih from mahasiswa, karena tadi nama dan juga nama-nama, tanggal lahir, dan lainnya itu kan terdapat di tabel mahasiswa. Maka kita pilih from mahasiswa. Where, karena where itu merupakan syarat spesifik data yang mau kita cari. Where namanya, kalau misalkan biasanya kita itu ingin mencari nama area, kita kan tinggal menggunakan nama sama dengan area. Kemudian seperti ini selesai. Nah, tapi di sini kita ingin mencari nih nama-nama mahasiswa yang ada memiliki huruf AR di dalamnya, maka kita bisa menggunakan fungsi baru, fungsi lain, yaitu ada like. Ada perintah like, maka kita tinggal menambahkan like dan kita pilih angka persen R. Nah, maka nantinya itu akan keluar data mahasiswa yang di namanya itu ada huruf R-nya, mulai dari Arya, ada Arga, dan ada Andari. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari nih yang huruf depannya R, berarti caranya adalah persen yang di depan itu hapus, jadi R persen. Maka tinggal kita klik, datanya akan muncul Arya Santoso. Begitu juga kalau misalkan kita ingin cari yang akhirannya R, berarti persen R, sedangkan persen yang di akhirnya itu dihapus. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara menggunakan perintah-perintah yang berhubungan dengan eksplorasi angka, seperti misalnya menentukan minimal, maksimal, dan juga nilai rata-rata. Nah, di sini ceritanya kita ingin menampilkan data nilai akhir dari tabel nilai yang termasuk di dalamnya itu ada maksimumnya, nilai maksimum, minimum, dan juga nilai rata-rata NA. Nah, maka caranya adalah kita tinggal memilih opsi select, kemudian maksimum, NA nilai akhir,
S nilai tertinggi, koma, minimum, nilai akhir, S nilai terendah, koma, average, nilai akhir, S rata-rata, from nilai. Nah, di sini kita menggunakan perintah seperti ini. Di sini ada S nilai tertinggi, itu biar nanti pas muncul di tabelnya, itu di tabelnya di atasnya nilai tertinggi, nilainya maksimum, kemudian nilai terendah, nilai minimum, dan rata-rata itu di dalamnya average. Di sini from nilai. Kenapa from nilai? Karena tadi si nilai akhirnya itu kan terdapatnya di tabel nilai, maka kita tulis from nilai. Kemudian tinggal kita klik go. Nah, nantinya akan muncul nilai tertingginya adalah 86, nilai terendahnya adalah 56, sekian, dan rata-ratanya adalah 72, sekian. Jadi tadi ya teman-teman, average itu adalah perintah untuk menunjukkan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar fungsi lain, misalnya jika kita ingin mengetahui sebetulnya mahasiswa dengan NIM berapa sih yang mendapatkan nilai tertinggi atau nilai maksimum. Cara rumus perintahnya adalah kita menggunakan fungsi select, kemudian kita pilih from nilai, karena tadi kita ingin mencari nilai tertinggi, where. Nah, tadi kan untuk mencari nilai maksimum itu kita menggunakan perintah select, kemudian max, NA, from nilai. Nah, jika kita ingin menggabungkan keduanya, maka tinggal kita mesti tambahkan di antara where dan juga select baru, itu select yang kedua itu where nilai akhirnya itu, dalamnya itu include select maksimum from nilai. Jadi nantinya akan muncul data dari nilai, yang tadi nilai itu kan tabelnya terdiri dari banyak, ada mulai dari NIM, kemudian kode matkul, ada nilai UTS, nilai UAS, NA, dan juga indeksnya berapa, di mana nilai akhirnya itu adalah nilai maksimal. Maka saat kita klik go, itu akan muncul bahwa ternyata yang nilainya tertinggi itu adalah mahasiswa dengan NIM 10106002, kode matkul ini, di mana nilai UTS-nya itu 80, nilai UAS 60, nilai akhirnya adalah 86, dengan indeks adalah A. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dengan menggunakan subquery, di mana kita ingin si datanya itu diurutkan secara menurun berdasarkan nilai akhir yang diperoleh. Nah, jika ingin mengurutkan data, maka kita itu menggunakan fungsi order by. Tapi karena kita ingin mencari data, maka pertamanya kita seperti biasa memilih perintah select, kemudian from nilai. Kenapa dari tadi kita menggunakan from nilai? Karena data yang kita minta itu cuma ada di satu tabel. Mulai dari tadi kita ingin tahu kan NIM, kode matkul, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan indeksnya itu semuanya berada pada satu tabel, yaitu nilai. Maka untuk from-nya kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu nilai saja. From nilai, tadi kita ingin from nilai where kita ingin mendapatkan data yang nilainya itu di atas rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, tadi kita udah mencoba, rumusnya itu adalah select average dari nilai akhir, di mana datanya itu terdapat pada tabel nilai. Nah, maka caranya adalah kita tinggal menambahkan di atas, di mana nilai akhirnya itu
bernilai di atas rata-rata. Maka kita menggunakan tanda lebih dari dan kita tambah tanda kurung untuk agar SQL-nya itu tidak bingung atau tidak membaca datanya secara ambigu. Terakhir, kita tambahkan order by, karena tadi kita ingin mengurutkan data. Order by diurutkan berdasarkan nilai akhir. Nah, kalau misalkan kita ingin datanya menurun, berarti dari tertinggi ke terendah, maka kita menggunakan opsi DSC. Maka saat kita klik Go, itu akan muncul data NIM dan juga nilai akhir mulai dari yang tertinggi dan ke terendah. Nah, jika kita ingin menampilkan data dari yang terendah, sebaliknya dari yang terendah ke yang tertinggi, maka kita tinggal ganti DSC-nya itu menjadi ASC. Kemudian Go. Nah, maka datanya itu akan ditukar mulai dari yang tertinggi atau yang terendah. Oke, selanjutnya kita ingin mencoba mengeksplor nih. Penasaran, misalnya kita kepo nih, pengen tahu sebetulnya si orang dengan NIM 10, 10, 601 itu punya nilai A berapa sih, kemudian nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya ada berapa buah. Nah, caranya adalah kita berarti menggunakan fungsi count, di mana kita menggunakan select name, kemudian indeksnya atau HM di tabel, di mana juga kita harus menghitung nilai HM-nya sebagai frekuensi. Maka kita tulis as frekuensi from nilai group by min, indeks. Nah, di sini kan kita ingin mencari frekuensi nilai A-nya itu ada berapa sih? Si A, misalkan si Arya itu punya nilai A-nya 2. Maka kita menggunakan fungsi count nilai indeks, dan nantinya di tabelnya itu kita ingin dituliskan sebagai frekuensi. Di mana nanti si tabelnya itu group by, NIM, dan indeks. Jadi nantinya di tabelnya itu terdiri dari NIM, indeks, dan juga frekuensi. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita tahu kan berarti seorang dengan NIM 10, 10, 6, 0, 0, 1 itu punya indeks A-nya adalah 1, jumlah nilai B-nya 3, dan seterusnya hingga orang dengan NIM 6007 nilai B-nya itu terdiri dari 2 nilai B. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang cara mencari data, tapi tadi itu kita fokus ke satu tabel. Maksudnya mencari data di tabel yang sama. Seperti tadi misalkan, kalau misalkan kita klik tabel mahasiswa, tabel nilai, misalkan kita klik tabel nilai, kita fokus mencari tabel ini yang NIM segitu dan nilai UAS segitu adalah siapa gitu. Berarti tadi itu kan hanya fokus menggunakan satu tabel. Sehingga tadi nilai from-nya itu cuma satu, yaitu from nilai atau from mahasiswa atau from kuliah. Nah, di sini kita ingin coba mencari data yang mengharuskan kita untuk melihat ke dua buah tabel. Misalkan di sini kita ingin melihat di tabel mahasiswa dan juga nilai. Nah, misalnya kita ingin menampilkan data NIM dan juga nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode MK, dengan kode mata kuliah itu IF 32101. Maka di sini kita menggunakan fungsi seperti ini. Nah, kenapa di sini akan aku coba bahas satu. Kenapa di sini kita select nama, NIM, dan juga nama. Di sini di depan NIM-nya itu ada mahasiswa titik, sedangkan di namanya itu nggak ada. Karena kalau misalkan biasanya kan kita nulis seperti ini. Select NIM, nama, from nilai, mahasiswa. Nah, tapi karena nilai NIM ini itu ada di dua tabel, di mana di mahasiswa itu ada NIM, kemudian di nilai juga ada NIM. Maka kita harus perjelas nih, yang kita minta itu adalah NIM yang di tabel mahasiswa. Nah, kita coba kalau misalkan kita hapus kata tadi mahasiswa titiknya.
Jika kita klik go, maka akan error karena di sini ada keterangan bahwa kolom NIM-nya itu ambigu. SQL-nya itu bingung sebetulnya NIM yang diminta itu di mana karena ada di dua tabel nilai NIM itu. Maka untuk diperjelas agar tidak bingung, kita tambahkan mahasiswa titik NIM, di mana untuk memperjelas bahwa NIM ini itu adalah ini tabel mahasiswa. Kemudian setelah from itu ada nilai dan koma mahasiswa yang merupakan tabel, karena kita mencari di tabel nilai dan mahasiswa, where. Nah, mungkin untuk melihat ini rada bingung karena nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Nah, itu kenapa harus pakai ini? Karena agar nantinya tidak terjadi double data, agar datanya sesuai, di mana nama ini NIM-nya ini, nama itu NIM-nya itu. Jadi SQL itu tidak akan bingung. Nah, biasanya di sini itu tadi kan kita punya nilai yang sama ya, di tabel mahasiswa dan NIM, dan nilai itu dihubungkan dengan NIM, karena dua-duanya itu ada NIM. Nah, kalau misalkan kita lihat di desain tabel, nah, di desain edit relational tabel itu akan ada garis yang menghubungkan antara tabel nilai dan juga mahasiswa, yaitu NIM. Maka di sini kita tuliskan where nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM, di mana where-nya itu berarti NIM yang ada di nilai mahasiswa dinilai itu sama dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa. Nah, selain kita tadi meminta ini, perintah selanjutnya adalah kita ingin melihat dengan kode mata kuliah IF3210. Maka tinggal kita tambahkan perintah N. Atau kalau misalkan kita ingin menambahkan lagi, perintahnya masih bisa. Misalkan N kode matkul apa selanjutnya. Nah, di sini kalau misalkan kita klik go, maka dia akan muncul. Karena tadi si SQL-nya itu udah nggak bingung, karena tadi yang pertama kan kita nggak pakai mahasiswa. Nah, sekarang kita pakai ini jadi lebih jelas. Maka bakal keluarlah orang-orang yang mengambil mata kuliah dengan kode ini itu adalah mereka. Ada Arya Santoso, ada Astrid, Edi Prastowo, dan Eka Sapta. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, kalau misalkan kita itu sebenarnya bisa menggunakan perintah N-nya 2 kali. N kode MK bla 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 dan N bla bla bla. Nah, contohnya di sini aku akan kasih contoh soal baru. Sekarang kita ingin menampilkan NIM, nama mahasiswa dan nama mata kuliahnya yang mendapatkan indeks A dan berjenis kelamin perempuan. Maka caranya yang pertama kita sama seperti sebelumnya, memilih select, kemudian mahasiswa titik NIM, karena tadi NIM itu ada di dua tabel. Kemudian nama, from, masih sama, nilai, mahasiswa, where, ini juga masih sama, nilai titik NIM itu sama dengan mahasiswa titik NIM, karena tadi kan yang menghubungkan mereka itu adalah NIM. Kemudian N, HM-nya itu kita ingin HM-nya itu A. Kita juga pengen nih, jenis kelaminnya itu perempuan, tinggal tulis NJK. Jenis kelaminnya itu adalah T. Nah, di sini kalau misalkan kita error itu nggak usah panik, kita lihat di sini MySQL stated unknown kolom nilai titik NIM. Nah, berarti ternyata ada typo di sini, harusnya nilai. Tinggal kita ganti nilai titik NIM. Nah, kita klik go. Nah, udah bisa. Maka bakal muncul lah. Ternyata mahasiswanya itu ada Astrid dan juga Dini Andari. Oke, tadi kita sudah belajar cara mengeksplor data, mulai dari mengambil dari satu tabel, kemudian mengambil dari dua tabel. Nah, sekarang gimana sih sebetulnya kalau misalkan kita ingin mencari datanya itu dari 3 tabel? Gimana cara kita menulis perintah agar nantinya itu tidak error? Caranya adalah misalnya kita ingin menampilkan data nama mahasiswa, di mana datanya itu terdiri dari nama mahasiswa, kemudian HM atau indeks, dan juga mata kuliahnya, di mana mata kuliah yang diambilnya itu adalah kecerdasan buatan. Maka caranya adalah sama seperti sebelumnya,
kita memilih select, kemudian yang ingin kita tampilkan tadi adalah nama, kemudian NIM, indeks, atau nilai ABC tadi, kemudian nama matkulnya, di mana datanya itu diambil dari nilai mahasiswa dan kuliah. Di mana, nah di sini kita tuliskan sebetulnya yang menghubungkan ketiga tabel itu adalah apa sih? Nah di sini misalkan kita tulis di mana nilai tadi kan kolom nilai dan juga kolom mahasiswa itu dihubungkan dengan NIM. Maka kita tulis nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM, dan sekarang kita sudah berhasil nih menghubungkan tabel nilai dan juga tabel mahasiswa. Sekarang kita ingin menghubungkan nilai tabel kuliah. Tabel kuliah itu bisa dihubungkan dengan tabel nilai. Karena tadi di nilai itu kan ada nama mata kuliahnya. Maka N nilai titik kode matkul sama dengan kuliah titik kode O dan kuliah titik nama matkul. Di mana kita ingin si nama matkulnya itu adalah kecerdasan buatan. Nah, setelah memasukkan sintaks, kita tinggal klik dan nantinya itu akan muncul mahasiswa yang mengambil mata kuliah kecerdasan buatan itu ada Budi dan Arga dengan nilai indeksnya B dan A. Nah, sebetulnya teman-teman, perintah yang digunakan untuk menjawab satu soal itu ada banyak, seperti maksudnya satu soal itu bisa dijawab dengan perintah yang berbeda. Seperti tadi, untuk menjawab soal sebelumnya, di mana kita ingin memunculkan nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan buatan dan juga ingin menampilkan indeksnya. Selain rumus yang tadi, kita juga bisa menggunakan rumus lain dengan memanfaatkan inner join. Nah, ini tuh tergantung teman-teman lebih enak menggunakan yang mana. Jika kita ingin menggunakan inner join atau menggunakan cara kedua, itu namanya bisa kita mulai select seperti tadi. Kita ini ingin memunculkan nama, NIM, dan juga nama MK. Tapi di sini kita perjelas agar nantinya itu bisa lebih dimisalkan. Misalkan tadi nama itu kan berasal dari mahasiswa. Nah, kita mahasiswanya itu kita misalkan dengan huruf A titik nama, B titik NIM, berarti tabel nilai itu dimisalkan dengan B dan C titik nama matkul, di mana C itu adalah bentuk pemisalan dari tabel kuliah. From, nah di sini kita bisa menggunakan inner join. Berarti from yang pertama itu mahasiswa, yang tadi diwakili dengan huruf A, inner join, nilai, yang diwakili dengan huruf B. Di mana tadi antara nama dan NIM itu, antara tabel mahasiswa dan juga tabel nilai itu yang samanya itu kan adalah NIM. Maka tabel mahasiswa NIM sama dengan tabel nilai NIM. Kemudian kita sambungkan lagi inner join. Tadi kan kita udah memasukkan, udah berhasil from A, B. Di sini yang C-nya, nama matkulnya itu belum kita sebut. Nama matkul itu kan terdapat di tabel kuliah. Maka kita tambah inner join. Nah, yang menyatukan ketiga tabel itu kan tabel B. Di mana sih B ini tuh atau nilai itu dia itu memuat nama dan juga memuat nama mata kuliah kan. Nah, kalau misalkan bingung kita bisa lihat ini nih. Di tabel nilai dia itu memuat
NIM dan juga kode matkul kan, di mana si NIM itu adanya di mahasiswa. Kemudian di kode matkul itu ada juga di kuliah. Jadi si nilai itu bisa kita anggap sebagai jembatan yang menghubungkan ketika tabel tadi. Maka tadi setelah sampai sini NIM inner join, selanjutnya adalah kita tambahkan yang tadi belum ditambahkan akan adalah kuliah, di mana dia itu misalkan dengan bentuk C, di mana C titik nama matkul, berarti kuliah C on. Tadi kita yang menghubungkan antara tabel nilai dan juga kuliah adalah kode matkul kan, berarti on B titik kode matkul sama dengan C titik kode matkul. Di sini kita tambah where nama matkulnya itu adalah kecerdasan buatan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat bedanya, tadi itu. Nah, untuk yang pertama, itu kan caranya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan perbedaannya. Di sini di antara select itu dia A titik nama NIM titik C titik nama matkul, sedangkan di sini nama indeks dan nama matkul. From di sini dia langsung menuliskan nilai mahasiswa kuliah. Sedangkan di sini kita tulis from mahasiswa inner join B, kemudian nanti inner join C. Di sini dia menuliskan where-nya di awal, where nilai sama dengan NIM, kemudian di sini dituliskan. Nah, jika menggunakan inner join itu kita pisahkan satu. From mahasiswa A inner join B, kemudian B inner join C, dan where-nya itu terakhir. Sedangkan di sini untuk kenapa di sini tidak menggunakan where? Where nama MK sama dengan kecerdasan buatan karena tadi where-nya itu udah dipakai di awal. Nah, di sini. Nah, ini adalah perbedaan kedua rumus yang bisa digunakan. Nah, jika kita menggunakan rumus ini apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Nah, hasilnya adalah sama dengan menggunakan perintah yang pertama tadi.